Hai semuanya, mumpung kita yang namanya ngomongin bahasa Mandarin ya guys ya. Jadi bahasa Mandarin itu ruwet seperti rambut aku nih. Sorry ya teman-teman ya, karena gue baru traveling 2 hari yang lalu. Jadi makanya aku memutuskan untuk yang namanya kayak betulin rambut aja deh, kayak apa tuh namanya, smoothing rambut. Nah, kita belajar adalah memperhalus atau menyederhanakan hal yang susah jadi gampang gitu nggak sih? Jadi ada beberapa cara yang namanya kayak gimana sih kak belajar bahasa Mandarin dengan halus dan juga nggak bikin ribet. Tentu aja adalah melihat atau latihan sehari-hari dari konten-konten YouTube dan bahkan sosial media yang aku rekomendasikan buat kalian-kalian yang pengen nih serius yang namanya kayak melatih bahasa Mandarin dengan bagus. Jadi di tahun 2023 ini gue akan namanya spill 10 channel bahasa Mandarin versi aku yang worth it banget yang namanya untuk dipelajari sehari-hari ya teman-teman ya. Bahkan untuk kalian-kalian yang masih belajar dari nol, itu pun kayak mau improve ke Mandarin yang lebih bagus, aku rekomendasikan beberapa kayak channel-channel YouTube sebagai berikut ya guys ya. Jadi stay tune in my channel, this is Sarah Tachahau. Jadi lihat 10 countdown bahasa Mandarin kita ya guys ya. 10 dipegang sama yang namanya channel Kosakata Mandarin. Kosakata Mandarin ini adalah channel yang menurut aku tuh lebih banyak yang namanya kayak upload vocabulary seperti itu. Memang hafalan, tapi ini sangat worth it untuk diulang-ulang teman-teman. Kalau kalian tidur, rebahan, atau kalian nganggur gitu ya guys ya, mau ngerjain apa, diary atau ngelukis kayak gitu, ini worth it banget teman-teman ya. Diulang 2 kali 3 kali seperti itu. Dan kosakata ini juga sangat praktis banget kalau kalian yang namanya jadi pocket pocket word seperti itu. Zaman dulu teman-teman ya, lauso-lauso aku tuh bilang bagaimana mereka itu bisa menghafal bahasa Mandarin ketika internet tuh nggak ada, yaitu bikin catatan-catatan gitu di kamus-kamus. Nah sekarang gampang teman-teman, ada YouTube Mandarin yang upload ribuan kata di kosakata Mandarin itu kalian dengerin aja tiap hari, dan itu cukup yang namanya membantu kalian untuk mengimprove berbagai macam karakter, hanse, dan juga skill-skill Mandarin yang cukup bagus ya teman-teman ya. Vocab-vocabnya juga baru-baru, fresh-fresh semua, bagus-bagus seperti itu. 9 ini sebenarnya channelnya cukup simple, cukup kalian relax. Jadi belajar bahasa Mandarin dengan vocabulary yang banyak dengan relax itu jatuh kepada belajar Mandarin teman-teman ya. Jadi belajar Mandarin ini juga adalah sebenarnya lebih ke arah hafalan, tetapi ini bener-bener kayak bikin kalian lebih memahami secara dalam, karena cara penyampaian itu pelan gitu ya guys ya. Meskipun videonya tuh nggak banyak, tapi ini kayak gue lebih banyak hafal untuk yang namanya kayak belajar di sini. Vocab-vocab yang baru seperti itu di belajar Mandarin seperti ini. Jadi tema YouTube-nya tuh warna-warna hijau, terus sendu-sendu seperti itu, tapi gue suka banget karena cara penyampaian tuh kayak tenang, tidak tergupu-gupu seperti itu. Bahkan juga artikulasinya tuh bagus guys. Jadi cocok untuk kalian-kalian yang belajar bahasa Mandarin dari nol. Nah ini nomor 8, ini subscribernya udah banyak ya, 300 ribuan yang aku lihat. Ini ada Koko yang dia itu bisa memadukan gambar-gambar untuk anak-anak dan juga vocab dan juga cara komunikasi Mandarin dengan baik, yaitu Mandarin Corner. Jadi dia ini Koko tuh nggak cuman yang namanya kayak bikin kosakata vocabulary kayak 2 YouTube tadi, tapi dia juga upload bagaimana proses dia untuk ngajar dari anak kecil sampai orang-orang dewasa kayak gitu teman-teman. Jadi kalau gue lihat di sini ini Koko cukup kreatif juga, meskipun juga ada beberapa hal yang dibahasnya itu agak sedikit ke arah intermediate, tapi gue ngerasa ini Koko cukup sabar juga ngajar teman-teman ya, dan udah kayak main karakter ya guys ya. Kalau yang 2 tadi itu lebih ke arah suara-suara, kayak lebih ke arah mentorship, tapi ini Koko tuh udah yang namanya kayak ngajak kita itu kayak diajak langsung untuk belajar seperti itu. Jadi ada interactionnya juga gitu ya guys ya, meskipun hanya YouTube, tapi di sini ini Koko tuh cukup bagus juga untuk yang namanya mengajar sesuatu dengan baik. Nah ini juga ada salah satu YouTube bahasa Mandarin yang paling cute tapi juga simple cara penyajian dia, yaitu Easy Chinese teman-teman ya. Jadi Easy Chinese ini Lause atau CC ini itu dia udah yang namanya nggak cuma memasukkan vocab-vocab yang banyak-banyak, tapi juga udah masukin hal-hal umum kayak pop culture di sana, kemudian juga kayak
pengalaman dia tinggal di sana. Misalnya, oh di Cina toiletnya tuh kotor semua kah, oh di Cina itu kita nyebutnya McDonald's, Starbucks atau apa dalam bahasa Mandarin itu di arah seperti ini. Nah ini Cece menurut aku juga bagus sekali teman-teman ya, cara dia itu mengungkapkan Mandarin pelan gitu guys ya, dan bisa yang namanya kayak didengar oleh siapa aja seperti itu. Bahkan juga gue ngerasa kelebihan ini Cece adalah storytellingnya masuk teman-teman ya. Meskipun ini channel tuh sederhana banget, simple banget, tapi gue suka banget sama ini Cece sih. Nah kita akan kenalan sama ini Lause. Ini Lause itu menurut aku tuh kayak Lause yang apa adanya kayak gitu, tapi dia tuh lucu banget kalau bikin YouTube bahasa Mandarin. Namanya tuh adalah Lina Lause. Nah, Lina Lause ini dia nggak cuman yang namanya ngajar vocab dan juga kayak ngajar bagaimana penggunaan bahasa Mandarin dengan benar. Jadi dia tuh kayak cerita pengalaman aku belajar Mandarin, kesusahanku tuh apa, bahkan piala-piala prestisnya dia pada waktu kuliah, dan juga yang namanya bikin karakter-karakter yang bagus-bagus, lucu-lucu seperti itu. Ini namanya TV Mandarin guys. TV Mandarin juga salah satu yang paling bagus juga untuk kalian belajar bahasa Mandarin. Sebenarnya dia tuh kayak ngambilnya dari Keben, tapi dia tuh kayak nyampur dengan pengalaman pribadi dia itu cukup bagus gitu loh guys ya, dan pada akhirnya cukup booming, cukup besar juga channelnya, dan komunitasnya juga banyak seperti itu. Tapi dia ini benar-benar kayak nggak main ini persona, dia tuh kayak ini loh ini gue apa tuh namanya cara ngajar gue seperti ini yang aku dapat sama belajar bahasa Mandarin itu seperti ini loh. Nah itu si Lause Lina ya teman-teman ya. Jadi TV Mandarin juga salah satu yang menurut aku cukup nyaman juga kalau misalnya kenal sama ini Lause sih. Kayak kenal secara personal dan juga kayak dimintain tolong itu kayak cukup nyaman juga sih ini Lause ya teman-teman ya. Jadi TV Mandarin ini juga aku kasih ranking 6 channel bahasa Mandarin yang worth it untuk yang namanya diikutin ya guys ya. Dan nomor 5 teman-teman, ini sudah masuk ke 5 besar teman-teman ya. 5 besar ini adalah bahasa Mandarin yang kalian udah merasa levelnya intermediate, HSK 4 ke atas atau bahkan HSK 5. Nomor 5 jatuh ke YouTube-nya Sugito Mandarin. Sugito Mandarin ini mungkin YouTube yang biasa-biasa aja, yang maybe nggak terlalu atraktif seperti anak kecil-kecil yang pengen belajar basic seperti itu. Tetapi gue nggak tahu kenapa ini YouTube itu aku fokus banget teman-teman belajar ini. Kayak diajarin sekali 2 kali gue tuh kayak bisa nyambung gitu teman-teman. Ini maksudnya apa ya gitu, kok bisa nyambung ya teman-teman ya. Berarti itu Lause sudah yang namanya praktikum cukup lama. Itu yang di lapangan yang saya tahu. Jadi Sugito Mandarin itu cukup apa ya, untuk orang-orang yang ranahnya profesional, bisnis Chinese communication itu bagus banget. Jadi kalau kalian ingin yang namanya mengulang-ulang koneksi bisnis yang bagus, bahkan berbahasa Mandarin secara elegan, itu memang di basic Sugito Mandarin seperti ini. Jadi kalian juga bisa yang namanya latihan-latihan soal. Ini juga worth it banget bagi kalian untuk belajar bahasa Mandarin. Dan nomor 4 untuk belajar bahasa Mandarin yang menurut aku ada sisi entertainnya, juga ada sisi kalian gak bosen juga untuk berbahasa Mandarin, jatuh ke Ni Hao Indonesia. Gue suka banget ini, bahkan kayak list YouTube yang harus gue lihat teman-teman ya, channel-channelnya seperti itu yang auto klik kayak gitu. Karena apa? Karena ini komunitas itu kan kayak anak-anak pekerja bahkan pelajar diaspora di Taiwan seperti itu nggak sih? Nah mereka ini nggak cuman kayak ngajar-ngajarin vocab, tapi habit mereka, culture shock mereka, kemudian pengalaman mereka tuh yang lucu-lucu, yang mereka tuh punya personality-nya tuh kayak benar-benar entertainer banget gitu ya guys ya. Gue ngelihatnya tuh ada tokoh-tokoh anak-anak itu yang super ramah itu ada, super malu juga ada, bahkan apa adanya, bertingkah awkward itu ada. Itulah yang membuat dia itu kayak unik gitu loh, Ni Hao Indonesia. Memang ini base-nya di Taiwan teman-teman ya. Kita juga sedikit belajar tentang handsetnya Taiwan yang gitu, yang keriting kayak mie kayak gitu ya teman-teman. Tapi ini lucu banget gitu loh, mereka juga ngevlog gimana kalau kita itu ngerayain Natal di sana, bahkan juga diajarin untuk toleransi terhadap kaum itu kaum pelangi seperti itu, atau juga yang namanya traveling di Taiwan, atau juga bagaimana kita bisa survive di Taiwan dengan pekerjaan yang cukup nantang nih gitu ya guys ya, tertantang nih untuk mendapatkan uang saku dan lain-lain seperti itu. Dan gue suka banget sama Ni Hao Indonesia, jadi gue nggak pernah bosan, bahkan mereka ini cukup kreatif juga ngedit videonya, dan juga mereka tuh kayak ada aja yang namanya kayak
topik-topiknya nggak pernah kayak garing gitu loh guys kalau yang namanya dibahas seperti itu ya guys ya. Urutan ketiga ini masih jatuh ke personality Lause. Sudah personality Lause, berarti ini Lause tuh udah kayak selebriti gitu ya guys ya. Jatuh ke tangan Nico Andrean. Nico Andrean ini sebenarnya dia tuh simple, cara ngedit videonya juga simple, ngambil kurikulumnya juga dia tuh gampang teman-teman ya. Apa tuh namanya, dia upload kehidupan sehari, misalnya dia tuh upload a day in my life dengan bahasa Mandarin. Kita tahu vocabnya seperti itu. Cuman dia ini juga sisi entertainmentnya tuh dapat gitu ya guys ya. Dia juga suka banget gonta-ganti penampilannya. Bahkan dia juga menurut aku lucu banget. Dia humoris banget seperti itu. Makanya kayak apa ya, brandingnya di sana tuh kebangun gitu teman-teman. Dia ini udah bangun brand, kayaknya tuh lo itu bisa bahasa Mandarin tapi lo juga bisa acting gitu loh guys, si Nico Andrean seperti ini. Nah, Nico Andrean juga dia itu menurut aku juga cara communication storytellingnya juga bagus banget gitu ya guys ya. Jadi walaupun ini memang harus di-upgrade lagi sih, harus maybe ya juga lebih lucu karena dia tuh udah lucu, udah entertain, tapi caranya dia untuk membangun narasi tuh kelihatannya harus di-upgrade lagi untuk yang namanya mendapatkan hasil maksimal aja sih. Tapi so far Nico Andrean tuh cukup bagus banget dia itu, dan gak bikin kalian bingung juga untuk yang namanya pelajari bahasa Mandarin yang sudah levelnya ke atas ya guys ya. Dua personality Lause lagi jatuh ke tangan, gue suka banget ini cewek. Ini cewek tomboy, dia juga suka banget dengan hal-hal perdracinan, per Chinese popan. Dia mungkin adalah orang yang pertama kali bahas artis Cina itu siapa, ada gosip. Tapi dia tuh juga membuktikan kalau skill Mandarin dia tuh bagus teman-teman gitu loh guys ya. Itu jatuh ke Mince, si Mince atau Chen Mince. Jadi si Mince ini dia ini udah secara natural, nggak perlu dibuat-buat lagi. Dia ini adalah komedian perempuan tapi berkedok bahasa Mandarin, guru bahasa Mandarin. Jadi dia tuh kayak apa ya, bikin skit atau bikin, bukan acting ya teman-teman ya, bikin skit kayak kesusahan teman-temannya itu berbahasa Mandarin seperti apa. Kemudian dia juga ngejelasin di depan kamera, itu dia bagus banget teman-teman gitu ya guys ya. Dan dia juga apa tuh namanya, bikin suatu hal itu yang nggak membosankan kayak gitu guys gitu loh. Nah, jadi si Mince ini itu kalau kita deketin, dia lebih ke arah untuk training orang-orangnya itu ke arah public speaking, bukan ke proper communication Mandarin lagi, tapi ke public speaking teman-teman ya. Dan dia masih muda banget, kayak dia tuh setahun di bawah aku, udah kayak umur 27, 26 kayak gitu. Tapi dia secara profesional sudah membuktikan kalau gue tuh udah pernah di hire loh sama company di China. Gue udah pernah yang namanya kerja di Taiwan juga jadi penerjemah seperti itu. Dan ini worth it banget ini cewek, si Mince kayak gini ya guys ya, dan lucu-lucu, dan dia tuh cukup pakai kosakata yang udah levelnya tuh upgrade. Misalnya Mei Xiang Tao itu kan nggak terpikirkan, tapi kalau dia tuh makanya tuh kayak Wan Xiang Tao, Wan Mei Xiang tuh bener-bener kayak nggak dipercaya kayak gitu ya guys ya, melebih-lebihkan. Jadi dia udah bikin sebuah konten dengan metafora kalimat Mandarin yang udah susah teman-teman, yang udah kayak local people itu kayak menggunakan komunikasinya si Xiaoming seperti itu. Makanya kalau kalian udah kayak berteman sama orang Cina nih, udah deket banget gitu ya guys ya, itu coba kalian pakai vocabnya si Mince itu teman-teman ya. Itu daripada kalian kaku-kaku kayak ni hao ma, won hao. Nah kalau si Mince tuh udah yang namanya kayak baju bucena kayak gitu teman-teman ya. Jadi bisa kalian yang namanya aplikasikan untuk kehidupan sehari-hari di Cina. Itu adalah YouTube-nya si Mince. Dan nomor 1 jatuh ke tangan siapa kak? Mince itu kan udah bagus banget. Jadi ada satu orang Lause yang menurut aku dia itu dibilang entertain itu bukan, tetapi ini orang itu bisa bikin murid-muridnya itu kayak belajar Mandarin dengan mandiri dan nyaman. Ingat, basic Mandarin bagus, seterusnya bagus ya teman-teman ya. Dia bahkan mau ngajar online. Jatuh ke tangan Coco Chan Wandra. Coco Chan Wandra ini menurut aku tuh kayak apa ya, mungkin dia tuh basicnya adalah pengusaha, makanya kalau mentraining bawahan-bawahan, anak-anak bawahannya itu dia tuh cukup bagus teman-teman ya. Jadi dia itu kayak lo secara mandiri kita jelaskan hal seperti ini, kemudian lo beli aja buku gue, kemudian kita bisa latihan secara mandiri. Nah di level-level tertentu kita bisa yang namanya secara otomatis akan terbantu dari communication skillnya si Coco Chan Wandra ini ya teman-teman ya. Nah untuk masalah konten di YouTube, Chan Wandra itu sebenarnya nggak terlalu lebih bagus dibandingkan si Mince atau si Ni Hao Indonesia. Tapi dia itu
secara proses untuk ngomong atau belajar Mandarin itu gampang banget teman-teman dia ngarahkan. Jadi dia tuh skillnya di situ, skillnya adalah mengarahkan dari orang nggak bisa jadi bisa, itu skillnya si Coach Chen. Nah, Coach Chen itu juga adalah orang yang menurut gue itu tidak terfokus sama entertain, sebab entertain itu kan kadang-kadang kita kan hanya diperkenalkan sekilas, tapi kalau udah lupa, nggak terlalu menarik kan kita lupakan. Nah, dia itu secara fokus dan secara bikin kurikulum itu cukup ngena gitu loh sama orang-orang yang pengen basic dari nol bahasa Mandarin. Bahkan dia tuh kayak skillnya itu nginget sesuatu, memorinya dia itu bagus banget teman-teman ya. Misalnya tulisan apa tuh namanya Mandarin kayak mama, ma kuda, ma ibu, ma, itu dia ngerti semua. Bahkan untuk tulisan Hanja Taiwan tradisional dia juga hafal. Jadi gue wah, skillnya ini orang emang hebat sih gitu ya guys ya. Dia juga personality, dia juga seorang bapak dan juga apa tuh namanya suami yang baik teman-teman ya. Dia upload kehidupan sehari-hari anak-anaknya sama istrinya deh waktu dia itu tinggal di Bali seperti itu. Tapi so far ini orang cukup ciamik teman-teman. Kalau lo bisa hire dia kayak bayar jutaan pun lo tuh nggak nyesel teman-teman, kayak jutaan 4 juta 5 juta gitu ya guys ya. Lo nggak akan nyesel sumpah teman-teman ya. Jadi so far ini orang itu bagus banget secara skill dibandingkan 10 orang tadi atau 10 channel tadi. Channel Mandarin itu kayak nomor 1. Jadi dia tuh kayak ranking 1 kayak gitu worth, karena kemampuan skill dia mengajar dan juga memorabilia dia itu menghafal kosakata Mandarin Hanja itu bagus banget. Jadi Coach Chen itu emang ranking 1 cukup worth it ya guys ya. Jadi gimana menurut kamu? Apakah kamu akan terus melatih peribahasa bahasa Mandarin kamu? Jadi stay tune in my channel and I see you later and bye bye.